Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah hari ini, sore ini pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari mulai awal Ramadan hingga saat ini bisa bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'atil muttaqin ajma'in. Wa la ulama ila amina ila jami'in sunni wa qudum sunni biha wa syarihi wa mujazin min antawa wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Asy-Sya'biyu, Imam Asy-Sya'bi, tukrahu dan makruhake apa qiraatul Qur'ani, maca Qur'an fi salasati mawadhi'a ing dalem telu pira-pira panggonan. Rupane fil hammamati ing dalem pira-pira padusan, wal hasyushi lan pira-pira toilet, wa buyutur roha lan pira-pira omah gilingan. Wahia hale utawi buyut iku taduru muter apa buyut. Wa an Abi Maisarah lan diriwayatno saking Abi Maisarah kala ngucap sapa Abi Maisarah, la yadhkuru ora kena zikir sapa wong Allah ing Gusti Allah illa fi makanin kejaba ing dalem panggonan thayyibin kang apik, kang pantes. Wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu dat kang luwih ngudaneni. Jadi Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an itu dihukumi makruh apabila dibaca di 3 tempat. Yakni yang pertama fil hammamati, di pemandian, seperti yang diterangkan yang kemarin, di pemandian, wal hasyusi lan toilet, di toilet. Jadi hasyus ini termasuk kamar mandi kita, tempat buang air kecil, tempat buang air besar, dan tempat plus dijadikan tempat mandi. Nah, jadi hasyus itu toilet, makruh juga di situ. Kemudian wabuyutur roha wahiyatatur, di tempat-tempat penggilingan di mana pabrik tersebut atau tempat penggilingan tersebut masih beroperasi. Jadi di tempat-tempat atau pabrik-pabrik lah gampangannya, di pabrik-pabrik yang masih beroperasi. Kenapa? Ya karena berisik. Karena pabriknya masih beroperasi dan mengganggu ketika kita membaca Quran. Namun ketika di sebuah pabrik tersebut ada tempat khusus baca Quran, ya tidak apa-apa, yang sekiranya tidak terganggu oleh suara-suara bising produksi dari pabrik tersebut. Kemudian diriwayatkan dari Abi Maisarah, ia berkata bahwa tidak boleh berzikir kepada Allah selain di tempat-tempat yang suci, selain di tempat-tempat yang bersih, selain di tempat-tempat yang pantas untuk dibuat berzikir. Wallahu a'lam. Jadi ya seperti yang kemarin, sebaiknya membaca Quran atau berzikir di tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat
yang bersih, atau memang di tempat-tempat yang dikhususkan untuk membaca Quran atau berzikir. Kemudian wa amal qiraatu anapun utawi maca Quran fit tariqi ing dalem dalan iku fal mukhtaru mongko utawi kang den pilih iku anha sak temene qiraah iku jaizatun wenang ghairu makruhatin ora den makruhake idza lam yaltahi tatkalane ora keganggu sapa sahibuha wong kang duweni qiraah. Fa inil taha mongko lamun keganggu sapa sahibuha wong kang duweni qiraah anha saking qiraah kurihat mongko den makruhake apa al qiraah kama karoha kaya barang karoha kang makruhake ing ma sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al qiraata ing maca Quran linnaisi keduwe wong kang ngantuk makhafatan krana wedi minal ghalati saking luput saking salah. Warawa lan ngriwayatno sapa Ibnu Abi Dawud an Abi Darda saking Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sak temene Abi Darda iku kana ana sapa Abi Darda iku yaqra'u maca sapa Abu Darda fit tariqi ing dalem dalan. Wa an Umar bin Abdul Aziz dan diriwayatno saking Umar bin Abdul Aziz rahimahullah annahu sak temene Umar bin Abdul Aziz iku adzan sapa Umar bin Abdul Aziz fiha ing dalem tariq. Nah, jadi selanjutnya bagaimana hukumnya membaca Quran di dalam perjalanan. Jadi sedang jalan kemudian dibuat baca Quran, atau sedang memang baca Qurannya di jalan itu. Jadi di samping jalan atau di perapatan jalan atau yang lainnya. Maka pendapat yang dipilih oleh para ulama ya ini boleh baca Quran di jalan. Maksudnya di jalan bisa bermakna sedang berjalan, bisa memang dia baca Qurannya duduk di jalan umum. Pokoknya jangan di tengah aja itu. Di tengah jalan itu bahaya. Itu ndak lagi makruh, haram itu. Ntar tabrak. Nah, kalau di samping-samping jalan itu mungkin seperti takjil on the road, ini baca Quran on the road ini. Itu boleh, tidak makruh. Apalagi kalau dibuat sambil jalan itu boleh juga, tidak makruh. Kecuali jika orang yang membaca Quran tersebut terganggu oleh lalu lintas, terganggu oleh lalu lalangnya orang berjalan, sepeda motor, mobil dan yang lain-lainnya, sehingga mengganggu bacaan Qurannya, maka hukumnya makruh. Namun ketika dia tidak terganggu ya tidak apa-apa, fokus membaca Quran dan tidak terganggu ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Namun kalau dia terganggu sampai bacaannya salah-salah atau bahkan ngawur, nah itu yang makruh. Seperti halnya ketika Nabi melarang atau tidak suka ketika ada orang yang ngantuk kemudian dibuat baca Quran. Nabi itu tidak suka kalau ada orang ngantuk kemudian sedang membaca Al-Quran. Takutnya karena ngantuk tersebut bacaannya salah. Jadi kalau dulu saya waktu mondok di Singosari itu kata Yai Musta'in gini, kalau ngantuk ya tidur, jangan baca Quran. Kalau ngantuk ya tidur. Takutnya nanti ketika sedang mengantuk bacaan Qurannya tambah ngawur, tambah nggak jelas. Wong nggak ngantuk aja nggak jelas ya. Wong nggak ngantuk ada kadang salah, apalagi pas ngantuk. Nah itu kata Yai Musta'in dulu gitu. Kalau ngantuk tidur, jangan baca Quran. Nah ini ngantuk dibuat baca Quran. Dan kalau kita kan waktunya baca Quran dibuat tidur, malah keliru lagi itu. Ya enggak apa-apa daripada ntar alasannya wah saya ngantuk ini gak terus ntar tambah keliru gitu.
Itu bisa. Namun yang jelas kalau memang ngantuk banget, ngantuk lah, jangan baca Quran, takutnya salah gitu loh. Karena kalau salah bisa merubah makna nanti. Merubah makna Al-Quran. Kemudian Abu Darda diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud itu ya baca Quran di jalan, maksudnya sedang jalan. Dan Umar bin Abdul Aziz bahkan dia adzan di jalan. Kemudian kala ngendika sapa Ibnu Abi Dawud haddasane nyeritakno ing hadis ing ingsun sapa Abu Rabi. Kala ngucap sapa Abu Rabi ahbarona aweh habar ing ingsun sapa Ibnu Wahab. Kala ngucap sapa Ibnu Wahab sa'altu takon sapa ingsun Malikan ing Imam Malik ing Imam Malik minar rajuli anir rajuli saking wong lanang yusolli kang salat sapa rajul min akhiril laili saking akhire wengi fayakhruju nuli metu sapa rajul ilal masjidi marang masjid waqad baqiya hale teman-teman keri minas surati saking surah allati kang kana kang ana sapa rajul iku yaqra'u maca sapa rajul fiha ing dalem surah apa syai'un suwi-wiji fiha ing dalem tarik fiha apa syai'un suwi-wiji kala ngucap sapa Malik ma'alamu ora weruh sapa ingsun al-qiraah ing maca Quran takunu kang ana apa qiraah iku fitoriki ing dalem dalan wa qarahalan makruhno lan geding sengit sapa Imam Malik dalika ing mengkono-mengkono qiraah fitorik wa hadza utawi iki-ikilah cerita iki-ikilah hadis apa iki-ikilah hatsar ya iku isnadun isnad wa hadza isnadun wa hadza utawi iki-ikilah isnad iku isnadun isnad sahihun kang sahih an Malikin saking Imam Malik rahimahullah. Nah, jadi diceritakan bahwa Ibnu Abi Dawud itu mendapat cerita dari Abu Rabi. Abu Rabi itu mendapat cerita dari Ibnu Wahab. Nah, Ibnu Wahab itu bertanya kepada Imam Malik perihal seorang lelaki atau seseorang yang sholat malam. Nah, di sholat malam tersebut dia membaca satu surah, kemudian salam. Nah, salam di dalam sholat tersebut bacaannya tidak selesai, surah tersebut tidak selesai. Kemudian dia keluar ke masjid berjalan dan meneruskan bacaan Qur'annya, meneruskan surah yang tadi dibaca di waktu sholat tersebut, dibaca sambil berjalan menuju masjid. Kemudian Imam Malik ditanya bagaimana hukumnya tersebut. Imam Malik menjawab, saya tidak tahu ada bacaan Quran itu yang dibaca di jalan atau sedang berjalan. Nah, dan Imam Malik tidak suka maksudnya ketika orang sedang berjalan membaca Quran itu Imam Malik nggak suka ya, takutnya terganggu oleh penglihatan yang di kanan kirinya. Nah, pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik ini pendapat yang sahih dari Imam Malik. Jadi ya kalau memang tidak terganggu ya enggak apa-apa. Namun kalau intinya terganggu itu tadi, kalau enggak terganggu ya enggak apa-apa. Kalau memang bisa mengganggu konsentrasi dan bisa salah-salah ya makruh itu. Jadi ya sebaiknya kalau membaca Quran itu di tempat yang sepi atau di tempat yang memang membuat kita khusyuk dan hati kita hadir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan terakhir ini. Sebagai penutup, saya atas nama PJLTM NU Bangil dan atas nama pribadi saya sendiri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang senantiasa hadir dan selalu mensupport khususnya PJLTM NU Bangil dalam segala kegiatannya, lebih-lebih yang kita kaji dalam bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama PJLTM NU Bangil khususnya saya sendiri mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang menyinggung, apabila ada keterangan yang kurang jelas dan lain sebagainya. Kami secara pribadi dan organisasi
mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal aidin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.